ketika pas ngecek USG ke jantung, nah itu baru dokter bilang kok ini sebentar ya saya ganti alatnya karena kenapa dok gitu, ini nggak ada detak jantungnya. Ganti mesin sampai 2 kali. Dan ternyata memang di situ ternyata bayi saya udah nggak ada. Tapi di sini saya benar-benar ngerasa kayak waktu itu aduh gila saya gagal. Saya kayak gagal meyakinkan Tuhan bahwa saya tuh layak untuk dipercaya untuk bisa. Kok aku jadi nangis ya? Halo, saya Artika Sari Devi. Di film Dia Bukan Ibu, saya berperan sebagai Yanti atau biasa dipanggil Ibu. Dan sekarang saya sedang ada di segmen Serba Pertama. Apa kenangan pertama casting di Putri Indonesia? Yang kenangan pertama yang gak bisa saya lupain adalah di hari karantina pertama saya salah kostum. Yang lain semua pakai dress, saya datang itu pakai bomber jacket, pakai sneakers, masih pakai kacamata karena waktu itu mata saya masih minus gitu. Terus saya telepon ibu saya panik, dikirimin baju akhirnya dan dibantuin teman-teman finalis pada saat itu baik-baik banget. Mereka pinjemin spare high heelsnya, terus pinjemin dressnya, jadi itu berkesan banget buat saya. Penampilan pertama di televisi? Penampilan pertama di televisi? Penampilan pertama di televisi jelas di Grand Final pemilihan Putri Indonesia 2004. Rasanya waktu itu pengen dada-dada dan pengen nyapa semua orang-orang yang ngedukung aku dari dulu gitu ya. Termasuk dulu santri-santri aku, anak-anak asuh aku di sekolah anak jalanan di Jogja. Yang salah satunya jadi alasan aku untuk ikutan Putri Indonesia saat itu. Terus pengen teriak, Mama, Papa makasih aku ada di sini loh sekarang. Pengen gitu, norak sih. Ya baru pertama masuk TV. Gimana sih pengalaman pertama jadi? In real life? Apa di syuting? In real life. Waktu pertama kali, berarti itu saat hamil ya. Jadi waktu aku nikah, itu kayak ada kosong 3 bulan dan akhirnya langsung dikasih rezeki sama Allah dipercaya punya anak pertama. Itu rasanya kayak campur aduk sih gitu. Kayak wah ini dititipin ya gitu. Wah akhirnya saya berhasil. Jadi jasa titip anak gitu. Tapi sekaligus pada saat itu juga jadi ada excitement juga, ada antusiasnya, ada rasa bahagia yang emang kita tunggu-tunggu gitu untuk punya anak. Tapi jujur dalam diri seorang perempuan itu kayak peran ibu dapat langsung oke, jadi ibu itu kayak banyak banget ketakutan juga yang muncul. Aku akan jadi ibu yang seperti apa? Pengorbanan aku akan sebesar apa untuk anak ini? Apakah dengan aku memberikan cintaku ini, rasa cintaku terhadap diriku itu juga akan berkurang atau sebaliknya akan justru bertambah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang muncul. Bagaimana aku bisa membagi waktu entah diriku sebagai seorang Artika dan Artika sebagai istri dari suaminya gitu dan Artika sebagai ibu untuk anak ini nanti yang akan aku lahirkan. Jadi banyak banget emosi-emosi yang muncul yang jadi pertanyaan buat aku, yang mempertanyakan diriku kembali, mampu nggak aku? Buku pertama yang mengubah cara hidupmu atau cara pola pikir? Buku pertama yang mengubah cara pikirku adalah Brain Sculpture. Aku suka banget belajar tentang neuroscience. Aku suka belajar tentang parenting based on cara otak bekerja. Jadi otak manusia bekerja. Sebenarnya triggernya adalah ketika aku tahu anakku ada kebutuhan khusus saat itu dan aku cari tahu sampai aku ikutan tea time, bertemu dengan ibu-ibu yang satu komunitas yang pengen tahu gimana cara kita itu untuk bisa tahu ini anak pola pikirnya seperti apa gitu. Apa yang masih harus dikejar oleh anak ini dan itu akhirnya secara nggak langsung refleksi buat aku juga untuk ngelihat setiap orang itu punya
keberagaman cara berpikir dan sistem otak yang berbeda-beda. Jadi itu membuat aku bisa ngelihat dunia ini jauh lebih ramah dan lebih bisa memaklumi ketika banyak orang mungkin bertingkah atau bersikap yang tidak sesuai sama aku. Aku bisa menjaga ekspektasi itu supaya nggak terlalu banyak berharap sesuai sama apa yang aku mau gitu. Jadi lebih bisa nerima lah gitu. Pertama kali merasa gagal. Pertama kali ngerasa gagal, ini cukup emosional. Tahun berapa tuh ya? COVID awal. Di masa pandemi COVID awal itu kita nggak expecting akan dapat anak gitu, aku dan suamiku. Tapi tiba-tiba Tuhan percayakan kita untuk kita dikaruniai anak ketiga rencananya. Dan memang kita berharap, oh ini akan jadi anak laki-laki. Terus pada masa pandemi kan banyak banget perubahan ya gitu. Jadi dari mulai semua tiba-tiba ada di rumah gitu. Kayak masing-masing dari kita juga jadi kayak berkurang space untuk diri kita sendiri gitu. Pasti ibu-ibu juga pasti ngerasain lah gitu. Di mana-mana apa mama atau mungkin papa dikit-dikit papa kalau untuk urusan yang teknis dan lain-lain. Tapi untuk urusan yang ada di rumah, logistik dan lain-lain kan mama semuanya kayak beban ke kita semua. Dan itu tanpa sadar kadang membuat kita itu jadi burn out gitu. Tanpa kita sadari. Dan kita kadang gak mau ngakuin itu. Namanya ibu-ibu ya, aku adalah andalan di keluarga ini gitu. Dan pada saat aku tahu dan suamiku tahu kita sukacita lah pasti. Alhamdulillah merasa ini berkah gitu. Dan karena takut untuk keluar rumah saat demi menjaga supaya nggak terpapar virus gitu. Tapi ternyata kita salah ambil langkah, kita nggak berani ke rumah sakit, kita nggak berani cek kandungan ternyata. Dan akhirnya pada saat kandungan udah mau menuju ke berapa minggu ya, sudah lumayan besar lah, 3 bulanan gitu. Terus dokter bilang kalau udah waktunya nih, yuk dicek, harus di USG. Dan ternyata pas aku datang di sana, kita di USG itu kita ngelihat pertumbuhan si babynya tuh udah lumayan berbentuk, udah gede gitu ya. Terus kita berharap, semoga ini laki-laki ya gitu. Dan waktu itu saya berdua aja sama Mas Baim, suami saya, dan cek semuanya lengkap gitu ya. Terus ketika pas ngecek USG ke jantung, nah itu baru dokter bilang kok ini sebentar ya saya ganti alatnya karena kenapa dok gitu, ini nggak ada detak jantungnya, ganti mesin sampai 2 kali. Dan ternyata memang di situ ternyata bayi saya udah nggak ada nyawanya. Dan dokter bilang sih mungkin ini di dalam perjalanan dari rumah saya ke rumah sakit udah nggak ada gitu, udah meninggal. Ya waktu itu saya ngerasa itu mungkin kegagalan. Saya nggak pernah ngerasa gagal dalam setiap kompetisi pun. Saya ngerasa kalau ya pasti udah hal yang wajar ya, menang dan kalah itu adalah 2 hal yang nggak bisa dipisahkan dalam setiap kompetisi. Makanya saya selalu siap ikut kompetisi, untuk menang atau kalah itu hal yang biasa. Nggak pernah saya lihat itu sebagai kekalahan atau kegagalan. Tapi di sini saya benar-benar ngerasa kayak waktu itu aduh gila, saya gagal. Saya kayak gagal meyakinkan Tuhan bahwa saya tuh layak untuk dipercaya untuk bisa. Kok aku jadi nangis ya? Untuk bisa ngerawat anak ini gitu. Walaupun di kondisi yang tersulit di masa pandemi. Dan akhirnya belajar untuk bisa mengikhlaskan aja sih gitu. Dan memang bukan gagal akhirnya, setelah saya pelajari lagi, kita flashback lagi, kita biarin masa grief kita, masa berduka kita, masa berkabung kita untuk kita flashback lagi ya memang karena Tuhan lebih sayang sama anak ini. Dan kita memang ya cuma dipercaya untuk dititipi sebentar saja. Dan itu udah sebuah anugerah lah, sebuah karunia gitu. Di dalam masa yang cukup sulit saat itu kita masih dipercaya sama Tuhan untuk dititipin anak gitu. Iya sama-sama, terima kasih ya. Kita ambil tisu dulu ya Mbak ya. Iya. Ini udah kan pertanyaannya masih ada? Gak apa-apa, masih bisa lanjut kok. Aku cuma butuh tisu aja. Pertama kali ikut aktivitas sosial.
Pertama kali ikut aktivitas sosial dari kecil aku ikut ngebantuin mama. Mama itu punya kayak di Bangka Belitung. Mama itu seorang relawan, jadi suka memberikan bantuan, mengasuh beberapa panti asuhan yang khusus menangani anak-anak yang dilahirkan dari orang dengan gangguan jiwa gitu. Itu pertama kali aku ikutan. Jadi kayak udah tau lah harus berinteraksi, harus bisa ikut ngerawat dan peduli sama sekitar gitu. Kalau saya sekarang lebih ke pemberdayaan perempuan, tapi perempuannya perempuan muda. Jadi anak-anak saya punya beauty camp yang bisa dibilang itu komunitas untuk menjadi support system untuk teman-teman. Karena saya ngelihat zaman sekarang ini kan kompetisi di antara sesama perempuan itu juga sangat keras ya, maksudnya. Iya gitu, kita pengennya teman-teman sesama perempuan itu bisa ikut berbahagia di atas pencapaian teman perempuannya gitu, bukannya iri atau justru menjatuhkan, itu yang kita pengen. Dan ternyata itu sangat berdampak banget, terutama dan khususnya untuk anak-anak yang preteen, pra-remaja, di mana mereka itu punya baru pembentukan standar ya, self esteem mereka seperti apa, jadi mereka butuh banget support system terutama dari teman-teman perempuannya. Pertama kali dihujat netizen. Netizen. Pernahkah Anda dihujat netizen? Kok nggak inget ya? Enggak, tapi zaman mungkin karena aku beruntung ya, aku tumbuh itu maksudnya baru dikenal itu di masa-masa dimana orang itu nggak terlalu dekat dengan sosial media, ya kan? Di tahun aku Putri Indonesia 2004 itu belum ada sosial media seperti sekarang ini. Jadi hujatan-hujatan itu langsung di demo, ya itu lebih, ya. Jadi bukan hujatan ya, hujatan demo karena waktu itu keberangkatan Putri Indonesia 2004 ke ajang Miss Universe 2005 waktu itu. Itu wah demo bener di kantor Yayasan Putri Indonesia. Perempuan tidak bermoral, perempuan laknat, perempuan perempuan tidak tahu diri, perempuan malu dan lain-lainnya gitu. Itu datang dari ormas yang sekarang alhamdulillah sudah bubar. Wah kalau zaman dulu ya itu kan zaman-zaman dimana ya itu mungkin titik awal reformasi di dunia kontes kecantikan Indonesia. Kayaknya ya di zaman saya itu yang lumayan teror kalau misalnya saya berangkat ke Miss Universe, keluarga saya akan diapa-apain lah gitu. Last question. Ya, kok terakhir sih? Lagi dong. Oke. Pertama kali mengalami pengalaman horor. Oh, bukan pengalaman pertama kali sih aku kecil udah pernah sih gitu. Cuma kayak mungkin karena sensitif ya gitu, kayak sering lihat ada sosok-sosok yang mungkin orang lain nggak lihat, saya lihat gitu. Ya gitu. Terus tapi yang paling horor yang aku benar-benar nggak bisa lupa itu waktu lagi tugas Putri Indonesia di Jepang, itu di kota Shinagawa, di satu hotel yang aku udah dengar sih memang angker, cuman ya nggak dibawa jadi inilah, karena aku nggak orangnya nggak takutan kan, ya kan, aku pernah cerita. Dan waktu itu kita ada kegiatan exhibition, waktu itu ada tourism expo, saya harus mewakili dari Putri Indonesia gitu. Persiapannya dari jam berapa gitu, dan itu kejadiannya di jam 3 pagi. Kan harus bangun, harus siap-siap sanggulan pakai kebaya dan lain-lain. Tiba-tiba hairnet untuk bikin konde saya itu lupa bawa, terus saya harus pinjem ke ada teman saya di lantai lain gitu. Saya pencet naik lift, saya pencet ke lift itu ke kamarnya dia di lantai berapa saya lupa. Nggak nyampe ke situ gitu. Selalu berhenti di satu lantai. Dan di satu lantai itu berhenti kebuka, saya pikir ada yang mau ikut masuk, mungkin ada tamu di hotel itu. Tapi enggak, jadi pintunya masih tetap terbuka, tiba-tiba dari ujung itu saya kedengeran bunyi kerincing.
Gerincing dan suara orang Jepang nyanyi perempuan. Oh ya udah saya tungguin gitu. Tapi kok perasaan agak gak nyaman gitu. Saya tungguin, ternyata lewat di depan saya itu perempuan bajunya hitam semua dan dalam keadaan yang basah. Dan dia nyanyi dan dia gak masuk. Jadi dia cuman lewatin gitu aja. Itu horor. Pintunya nggak mau ketutup. Saya begitu saya udah berusaha nutup, enggak, dia kayak memang agak flexing ya kayaknya dia ya gitu ya, kayak seneng banget pamer gitu ya. Iya, bahkan saya di film pun nggak ada kan kejadian kayak gini, mungkin bisa jadi inspirasi. Sumpah itu nyeremin banget, nyeremin saya sampai nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Saya cuma nutup aja tapi nggak tutup sampai akhirnya dia selesai baru ketutup. Gitu. Halo, saya Artika Sari Devi. Terima kasih sudah menyaksikan saya di segmen Serba Pertama di Kapan Lagi. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.